Saya berharap keadaan kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Dan saya mendapatkan feedback yang begitu dahsyat. Ada banyak Bapak Ibu yang diberkati Tuhan melalui acara doa malam yang kita lakukan setiap hari Senin dan Kamis. Dan saya rindu supaya kita semuanya tetap terkonek dengan Tuhan, ya. Meskipun hari-hari ini ada banyak keluarga-keluarga yang sudah pergi liburan, pesan saya tetap jaga kesehatan, ya. Kalau kemana saja pasti jaga jarak, pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Yuk, sebelum kita mulai acara doa malam kita malam hari ini, kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020 ini. Kami tahu ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, ada banyak hal yang tidak kami mengerti, yang semuanya itu terjadi di dalam hidup kami. Tetapi satu hal yang kami mau katakan sejujurnya kepada Tuhan malam hari ini, kami tetap merasakan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada, bahkan di dalam setiap musim, di dalam keadaan apapun, kami merasakan Engkau hadir dan Engkau menyertai kami. Mari Bapa, kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tetapi satu hal yang kami tahu, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah habis di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami malam hari ini. Kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa. Di luar Tuhan kami tidak mampu. Mari Bapa, lanjutkan kasih setia dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sungguh kami percaya bersama Tuhan kami sanggup melakukan apa saja. Malam hari ini kami undang Kau hadir. Engkau yang melawat setiap kami. Apapun yang sedang kami hadapi, kami percaya Tuhan memberikan kekuatan buat kami untuk menghadapi semuanya. Terima kasih Bapa. Dan biarlah ucapan syukur yang kami naikkan, yang kami doakan malam hari ini, boleh kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, Penolong kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, jangan sekedar hanya menonton. Saya mengajak, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Kita mau naikkan ucapan syukur, penyembahan yang terbaik. Rindukan hadiratnya lebih dari apapun. Haleluya. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu.
Mari buka kedua tanganmu. Katakan dari lubuk hatimu yang paling dalam, terima kasih Tuhan. Kami tidak mungkin membalas segala kebaikan Tuhan. Hanyalah ucapan syukur kami. Selagi kami masih diberi kesempatan, selagi kami masih diberi waktu, kami mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami mau tetap ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ya Ramata Syarala Patakara Barabayas. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu, Yesusku. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau terlalu baik buat kami. Terima kasih Bapa. Biar Roh Kudus yang menghampiri setiap kami. Dan biarlah pujian, ucapan syukur kami malam hari ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman. Berbicaralah Tuhan. Tuntun kami. Semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Semakin merespon kepada panggilan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa malam hari. Haleluya. Amin. Shalom, selamat Natal pada setiap Bapak Ibu yang malam hari ini mengikuti acara live Instagram ya. Saya rindu dimanapun kita boleh berada, biar lawatan Tuhan, kasih setia Tuhan tetap bisa kita rasakan. Kita diberkati oleh hadirat Tuhan malam hari ini. Mari kita buka ayat bacaan kita terambil di dalam Matius pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kemudian kita akan melihat bagaimana kita meresponi terhadap peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Respon kepada kehadiran Tuhan. Ya, malam hari ini kita akan baca, tidak usah semuanya. Tentunya kita semua sudah mengerti bagaimana kisah dari orang-orang Majus ini. Kita akan baca, kita akan fokus kepada ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
dari seluruh rangkaian perjalanan dari orang Majus ini, ayat kuncinya yaitu terdapat di dalam ayat yang kedua ini, yaitu perkataan dari orang-orang Majus itu. Ayat yang kedua akan saya bacakan dan kita akan perhatikan baik-baik di dalam ayat yang kedua ini. Bagaimana perkataan dari orang-orang Majus itu? Saya akan bacakan. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami akan datang untuk menyembah dia. Biasanya di akhir tahun, ya, setiap kita tentunya memiliki satu planning, satu rencana apa yang harus kita capai di dalam tahun yang akan kita jalani, yaitu tahun depan. Ya, ada resolusi-resolusi yang kita buat. Tetapi selama tahun 2020 ini, resolusi yang kita buat di tahun 2019, saya percaya sebagian dari kita, semua planning, semua resolusi yang sudah kita buat dengan hati-hati, dengan teliti, pada akhirnya semuanya menjadi berantakan, ya, karena semua yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup ini, saya percaya merubah, ada satu perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya, dirombak demikian rupa dengan cara yang begitu cepat, ya, bahkan bukan cuma kita saja, semua orang di muka bumi ini pun mengalami hal yang sama dengan yang sedang kita alami, ya. Berapa banyak kita semuanya ini nggak tahu harus bagaimana hari-hari ini, planning yang tepat bagaimana, tetapi biarlah saya percaya melalui pandemi ini kebaikan Tuhan, ya, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dan saya sendiri secara pribadi, saya merasa tahun 2020 ini memang sulit, tetapi ada satu hal yang saya alami, yaitu saya merasakan Tuhan lebih lagi daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Dan saya rindu feedback dari Bapak Ibu, tahun 2020 ini kebaikan Tuhan apa yang sedang Bapak Ibu alami, ya. Boleh bagikan dengan saya, ya, secara japri juga boleh, supaya membuat kita saling menguatkan, saling memberkati juga, ya. Tahun 2020 ini saya merasa Tuhan itu begitu nyata, Tuhan itu penyertaannya begitu di hadapan mata, dirasakan, ya, saya alami, meskipun dengan cara-cara yang sederhana, tetapi ada banyak hal yang Tuhan menampakkan diri, menyapa, ya, mengatakan ini aku, Immanuel, Tuhan ada meskipun di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan yang sungguh tidak mudah buat setiap kita. Nah, malam hari ini saya rindu kita semua belajar tentang orang-orang Majus ini. Mereka datang dari timur, ya, mereka melihat sebuah bintang. Dengan kata lain, mereka datang meresponi dengan apa yang mereka lihat. Apa yang mereka lihat adalah bintang di timur. Dan tujuannya apa? Goal perjalanan ini apa? Yaitu untuk menyembah dia. Siapakah dia? Itu raja yang baru dilahirkan. Kita tahu perjalanan dari orang Majus ini tentunya tidak mudah. Persis seperti yang kita alami. Kita pun tidak ngerti tahun depan ini harus bagaimana. Apa yang akan terjadi kita tidak pernah tahu. Demikian juga yang dialami oleh orang Majus ini. Mereka hanya melihat bintang di timur. Kemudian karena mereka mau merespon apa yang mereka lihat, mereka melangkah, tinggalkan rumahnya, tinggalkan pekerjaannya. Mereka melangkah, mereka percaya dengan yang namanya tuntunan dari Tuhan.
bintang yang mereka lihat itu belum pernah mereka lihat sebelumnya. Padahal mereka adalah ahli-ahli perbintangan, orang-orang pandai, ya, orang-orang kaya. Kemudian mereka tinggalkan semuanya untuk melihat bagaimanakah, siapakah raja yang baru dilahirkan itu. Dan ketika mereka sampai di kota Yerusalem, mereka bertanya-tanya. Satu pengalaman yang baru yang belum pernah mereka alami. Mereka tiba di kota Yerusalem dan langsung menuju ke kerajaan karena mereka percaya bahwa bintang itu mengatakan bahwa akan ada seorang raja. Tentunya mencari raja, tentunya bukan di lain tempat, bukan. Mereka mencari raja yang baru lahir itu di dalam kerajaan Herodes. Pada waktu itu yang menjadi raja adalah Herodes. Dan ayat yang ketiga berkata, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ada kegemparan. Ternyata di kerajaan Herodes tidak ada seorang bayi yang baru dilahirkan. Mereka mulai takut, mereka mulai bertanya-tanya. Tetapi orang Majus ini tetap percaya bahwa bintang yang mereka lihat itu tidak mungkin salah. Ada seorang raja yang lahir, ya, raja yang baru lahir itu, dan mereka datang jauh-jauh, memakan waktu yang lama, membutuhkan biaya yang banyak, keamanan yang begitu mereka perlukan di dalam perjalanan itu. Tetapi mereka karena percaya, mereka mau meresponi, mereka mau menyembah kepada raja yang baru dilahirkan itu. Kemudian kita lihat ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Mereka bersukacita karena percaya mereka itu tidak sia-sia. Iman mereka kepada bintang itu tidak sia-sia. Ternyata tuntunan dari bintang itu membawa mereka jumpa dengan raja yang baru dilahirkan itu. Ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka menjumpai raja yang baru dilahirkan itu bukan di dalam istana yang mewah, bukan di dalam kemewahan, bukan di dalam satu kerajaan yang begitu megah, tetapi mereka menjumpai raja yang baru dilahirkan itu ternyata ada di rumah yang sederhana. Malam hari ini biarlah kita belajar dari apa yang dikerjakan oleh orang Majus ini. Respon mereka kepada kelahiran Tuhan Yesus adalah mereka percaya. Mereka benar-benar percaya bahwa Yesus yang baru dilahirkan di rumah yang sederhana ini adalah raja di atas segala raja. Raja yang baru dilahirkan, yang bintangnya mereka lihat di timur itu. Bapak Ibu, bagaimana respon kita terhadap kelahiran Tuhan Yesus? Ada banyak orang responnya itu biasa-biasa saja. Tidak memaknai Natal itu dengan sukacita. Mereka menganggap Natal adalah perayaan biasa, sekedar satu kegembiraan karena mereka mendapatkan hadiah, mendapatkan bingkisan. Tetapi orang Majus ini merespon Natal, yaitu dengan percaya. Kita buka di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-7.
Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, bagaimana kita menjalani hidup ini? Respon Natal dengan percaya atau karena kita melihat? Kalau kita melihat, kita akan menjadi kecewa. Lihat hidup ini, lihat masalah ini, kita akan kecewa. Seakan-akan Tuhan tidak peduli. Seakan-akan Tuhan tidak sayang sama kita. Oh, seakan-akan Tuhan menelantarkan kita. Meskipun kita sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, meskipun kita sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi marilah kita mau meneladani hidup dari orang Majus ini. Mereka merespon Natal dengan percaya. Meskipun mereka melihat secara kasat mata, mereka tidak melihat ada tanda-tanda kerajaan di dalam bayi yang kecil ini, bayi Yesus yang lemah, yang tidak nampak sedikit pun tanda-tanda bahwa Yesus ini adalah raja yang seperti bintang itu katakan. Tetapi karena dia merespon dengan percaya, apa yang mereka lakukan? Mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Ayat yang ke-11 itu dikatakan, lalu sujud menyembah dia. Maka mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Karena mereka percaya ini, mereka mulai menyembah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Oh, adakah kita berkata, oh Bu, aku sudah menyembah kepada Tuhan, aku sudah beribadah kepada Tuhan, aku sudah berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penyembahan bukan berarti tentang ibadah kita. Penyembahan itu dimulai ketika kita meninggalkan tempat ibadah. Kita menyembah Tuhan selama kita di gereja mungkin, atau kita menyembah Tuhan ketika kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Saya salut, saya menghargai ketika Bapak Ibu semua berdoa menyembah Tuhan secara pribadi maupun secara ibadah umum. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bukan tentang sikap, bukan tentang kita berbahasa roh, bukan tentang cara kita beribadah. Tetapi mari kita buka terlebih dahulu di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Berbahasa roh, doa sungguh-sungguh kepada Tuhan sangat luar biasa. Tetapi jangan pernah lupa, ada sisi lain, yaitu kebenaran. Kebenaran apa? Berbicara tentang firman Tuhan. Kebenaran adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan memberikan satu arahan, petunjuk kepada setiap kita. Bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita bertindak. Saudara, kalau engkau sudah berbahasa roh, saya sungguh kagum dan saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi jangan hanya mengutamakan yang satu, tetapi kita melupakan sisi yang lain tentang kebenaran. Ya, ada banyak orang menyembah dalam roh, nangis ketika kita berdoa, ya, nyanyi, menyembah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi ketika kita sudah selesai berdoa, selesai menyembah, kemudian kita bersosial,
di tengah-tengah keluarga. Ada suami, ada anak-anak, ada orang tua, ada mertua. Bagaimanakah sikap kita kepada mereka? Bagaimana perkataan kita terhadap sesama kita? Adakah perkataan kita sudah menjadi berkat? Ataukah perkataan kita senantiasa melukai orang-orang di sekitar kita? Perbuatan kita, apakah suka menolong, suka memberi, suka berbuat kasih kepada sesama kita? Ataukah perbuatan kita bertolak belakang dengan cara kita menyembah kepada Tuhan? Allah itu roh. Barang siapa menyembah, hendaklah dia menyembah dalam roh dan kebenaran. Berdoalah dalam bahasa roh. Lakukan semuanya itu dengan segenap hati. Dan jangan lupa, sertai bahasa roh dengan perbuatan, dengan sikap yang manis, dengan kata-kata yang menjadi berkat bagi sesama kita. Selamat menjadi pribadi yang baru, menjadi berkat seperti orang Majus. Ketika mereka sujud menyembah kepada bayi Yesus yang waktu itu belum nampak keilahiannya, kemahadahsyatannya, tetapi orang Majus ini menyembah dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Emas, kemenyan dan mur merupakan bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Tanda mereka percaya dan mengasihi Tuhan. Sebelum kita mengakhiri tahun 2020, biarlah kita merefleksi. Kita renungkan sepanjang tahun ini. Apakah kita sungguh-sungguh sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Ada banyak hal misteri yang tidak bisa kita mengerti tentang kehidupan ini. Tetapi dibutuhkan hati yang percaya. Karena hidup ini, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau engkau melihat keadaan situasi, kita semua akan kecewa. Tetapi biarlah iman kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan jangan lupa, teruslah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tahun 2021 merupakan satu misteri buat setiap kita. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi. Tetapi biarlah melalui tuntunan Tuhan, seperti bintang itu menuntun orang-orang Majus untuk datang kepada Tuhan. Tahun 2021 kita pun rindu tuntunan Tuhan terus ada di dalam kehidupan kita. Setiap orang yang percaya, yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, yang mau berkata, Tuhan aku mau percaya. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah dan tidak akan memberikan yang buruk kepada kita semuanya. Tuntunannya, Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat, dengan cara-cara yang ajaib. Dan saya percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Percayalah, tahun 2021 merupakan satu tahun kemenangan buat setiap kita, karena kita disertai oleh Tuhan. Mari sama-sama tundukkan kepala, renungkan firman Tuhan ini. Orang Majus berjumpa dengan Yesus karena dia percaya kepada tuntunan sang bintang itu. Karena dia merespon. Mari malam hari ini kita merespon tuntunan Tuhan dengan menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Saya mengajak setiap kita untuk tundukkan kepala. Biarkan kau tenangkan, teduhkan hatimu malam hari ini. Izinkan firman-Nya mengoreksi setiap kita. Tuhan, berbicaralah. Tuntun setiap kami. Biar Roh Kudus-Mu berbicara lebih lagi kepada
setiap kami. Haleluya. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan, di mezbah-Mu
menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang agar semua suku bangsa mari sembah. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu. Biar hidupmu merupakan satu persembahan di hadapan Tuhan. Hidupmu menjadi satu penyembahan bagi Tuhan. Rumah doa di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Orang mata syadara lama rabata karala rabata syadara mo. Haleluya, ya lama ya saudara mo. Haleluya, Yesus, ini hidup kami Tuhan, inilah hidup kami untukmu, menyembahmu seumur hidupku, Yesus. Haleluya, tiada yang seperti Engkau, tiada yang lain Tuhan, Raja damai, sumber kekuatan, sumber pertolongan. Haleluya, haleluya. Syarabata karala marabata shikarabata shandarala marabata. Ya ramata shandarabata karala maya shandarala maya se. Terima kasih Tuhan. Pujian dan
kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan.
malam hari ini Tuhan, melalui hidup kami, banyak orang mengenal Tuhan. Melalui perkataan kami, yang letih lesu mendapatkan semangat yang baru. Pakai kami Tuhan, pakai hidup kami menjadi satu penyembahan yang berbau harum, yang kudus di hadapan Tuhan. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Oleh sebab itu kami mau mengangkat tangan kami malam hari ini Tuhan. Ampuni kami jika selama ini perkataan kami tidak menjadi berkat. Ampuni perbuatan kami yang selama ini kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami egois, tidak mau mengulurkan tangan kepada orang-orang sekitar kami yang membutuhkan pertolongan kami. Ampuni kami Bapa. Malam hari ini kami sungguh rindu, bukan hanya penyembahan yang keluar dari mulut dan hati kami, tetapi kami rindu Kau memakai seluruh hidup kami, perkataan dan perbuatan kami. Seluruh hidup kami boleh menjadi berkat selagi Tuhan masih beri kepada kami kesempatan, selagi Tuhan masih berikan kami nafas. Orang boleh melihat ada Tuhan yang hidup di dalam hidup kami. Ada Yesus yang hidup melalui perkataan kami. Ada Yesus yang hidup melalui perbuatan kami. Aku berdoa malam hari ini buat Bapak Ibu yang malam hari ini mengikuti live streaming, dimanapun mereka boleh berada. Pakai kehidupan mereka Bapa. Engkau tahu kerinduan hati mereka. Engkau tahu seberapa besar kekuatan mereka. Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami, memampukan kami, supaya hidup kami ini kami boleh persembahkan menjadi satu penyembahan yang hidup, yang boleh memberkati setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami malam hari ini. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia.
Engkau tetap setia. Ku tetap setia. Walau memandang kemana-mana, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Katakan, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari sembah, haleluya. Syarabah yang Malam hari ini aku rindu berdoa untuk setiap saudara yang mungkin malam hari ini sedang mengalami kelemahan di dalam tubuh, apapun kondisinya. Malam hari ini aku berdoa, Bapak, aku mengucap syukur untuk setiap kesembuhan yang Tuhan sudah anugerahkan buat setiap penderita COVID-19. Aku percaya mujizat-Mu masih berlangsung sampai malam hari. Dan malam hari ini aku berdoa untuk setiap kelemahan di dalam tubuh, setiap sakit penyakit yang ada di dalam tubuh anak-anak-Mu, dimanapun mereka boleh berada malam hari ini. Aku berdoa dari tempat ini,
Aku percaya dan imanku berkata di dalam nama Yesus, setiap yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Dan kau akan menerima kesembuhan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap bapak ibu yang mungkin mengalami kehilangan anggota keluarganya, mungkin orang-orang yang terdekat, malam hari ini aku berdoa biarlah penghiburan dari Allah Roh Kudus boleh menghibur, menguatkan, dan memberikan satu kekuatan baru untuk terus berjalan, untuk terus tetap setia, untuk terus tetap cinta kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, sungguh Engkau sangat mengasihi kami dengan menyatakan diri Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya, kami sungguh percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau tidak pernah membiarkan kami. Seberat apapun, sesulit apapun jalan yang harus kami tempuh, kami sungguh percaya ada pertolongan, ada kekuatan Tuhan. Ada satu berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan ketika kami bisa melalui semua kesulitan, persoalan, tantangan, sakit, penyakit di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami mau mempersiapkan hidup kami. Hari-hari yang tinggal beberapa hari lagi di tahun 2020. Tuhan, persiapkan setiap kami. Sungguh hati kami rindu untuk mengalami Tuhan lebih lagi daripada hari-hari yang sebelumnya. Berbicaralah kepada setiap kami. Roh Kudus, ingatkan kami untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami membuat satu resolusi di dalam hidup ini. Ada goal-goal di dalam hidup ini yang harus kami lakukan, yang harus kami tempuh. Kami rindu hidup kami Tuhan pakai semakin hari semakin serupa dengan gambaran anak. Tuhan pakai kami, Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan melalui musim, melalui masa di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk semua yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kami. Kami sungguh percaya semuanya ini karena Tuhan. Semuanya ini adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu apa yang kami miliki, apa yang kami punyai di dalam hidup ini, kami kembalikan kepada Tuhan, pemilik segala sesuatu yang kami punyai di dalam hidup ini. Tuhan, biarlah hidup kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan, lebih lagi daripada hari-hari sebelumnya. Di tengah-tengah pandemi ini kami lebih mengalami Tuhan secara pribadi. Satu pengalaman yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Kami nikmati. Kami boleh merasakan betapa Tuhan Kau itu hidup. Engkau begitu baik. Engkau tahu memelihara setiap anak-anak di dalam kesulitan apapun. Engkau tidak pernah meninggalkan. Sungguh kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi satu hal kami mau percaya. Kami mau tetap percaya, kami mau tetap setia, kami mau tetap cinta Yesus sampai selama-lamanya, apapun yang terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, biar anugerah-Mu tetap turun. Aku lepaskan damai sejahtera untuk bumi di mana aku tinggal, tanah air Indonesia. Semuanya yang Tuhan sudah berikan buat negeri kami. Biarlah Tuhan pemerintah beserta dengan seluruh penduduknya boleh bersama-sama mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan dengan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan sudah berikan. Dan hari ini, malam hari ini kami percaya kesembuhan-Mu terus mengalir, berjalan di tengah-tengah kami. Dan kami boleh melihat ada kemurahan Tuhan
berlaku atas Indonesia. Terima kasih memberkati perekonomian, memberkati setiap hati yang sudah putus asa, tidak memiliki semangat hidup. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau tetap ada, menuntun setiap kami, mempercayakan kepada kami apa yang Tuhan sudah berikan. Dan kami boleh mengelola semuanya itu di dalam kehidupan kami ini sesuai dengan kehendak dan rencana. Memberkati setiap para bisnismen, setiap para pekerja, setiap penggerak ekonomi di bangsa kami Indonesia ini. Berikan kepada mereka kekuatan, berkati pabrik-pabrik mereka, berkati ekonomi bangsa dan negara kami ini, supaya kami boleh tetap berjalan, boleh mendapatkan berkat dan boleh membagikan berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tahu acara ini harus berhenti, harus selesai sebelum kami berpisah satu dengan yang lain. Kami mau menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal, penyertaan kuasa dari Allah Roh Kudus yang boleh menyertai kami, menolong dan menuntun kami. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus itu turun malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat ini boleh memberkati kesehatan, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati keuanganmu, memberkati semua yang engkau sentuh. Apa saja dibuat Tuhan berhasil. Seumur hidupmu engkau akan menikmati kebaikan Tuhan, kebajikan, kemurahan Tuhan dicurahkan limpah atas hidupmu. Mengalami musim apapun engkau tetap teguh, engkau tetap kokoh, karena Tuhan yang menuntun engkau dan membimbing langkahmu. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.